Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Al-Hafiz. Saya mahasiswa dari Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya salah satu peserta dari mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2023. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit terkait analisis framing, analisis naratif, dan juga analisis semiotika. Daripada lama-lama, mending kita langsung masuk ke pembahasannya. Check this out. Nah, yang pertama kita masuk ke analisis framing. Analisis framing ini merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk mempelajari cara pesan ataupun cerita yang disusun ataupun dipresentasikan dan dapat diterima oleh masyarakat maupun audiens. BTW sorry ya guys, lampunya mati karena ya udah lanjut. Di analisis framing ini juga tentunya melibatkan elemen-elemen ya teman-teman, yang membentuk kerangka pikiran ataupun interpretasi yang mendasari pesan ataupun cerita, termasuk pemilihan kata, gambar, konteks, dan juga framing sebuah media. Nah, tujuan utamanya sendiri yaitu untuk memahami nih, gimana sih pesan-pesan yang udah kita sampaikan itu mempengaruhi persepsi ataupun keyakinan dan tindakan dari individu ataupun masyarakat yang terlibat. Selain itu juga teman-teman, dari analisis framing ini punya beberapa konsep. Ada 4 konsep yang mendasari, yaitu ada framing primer, ada framing sekunder, ada framing dominan, dan juga ada framing alternatif. Nah, dari keempat frame yang udah kita sebutin tadi, itu tuh merupakan salah satu cara penyampaian informasi tentang suatu isu ataupun peristiwa dari analisis framing. Untuk contohnya kita langsung cek ke slide. Untuk contohnya sendiri kita itu ngambil dari CNN Indonesia, yaitu judul beritanya BMKG ungkap pengaruh suhu dan penyebaran COVID-19 di Republik Indonesia. Nah, berita dari CNN ini tuh ngebahas tentang perubahan suhu. Tapi sebenarnya tuh nggak ada bukti yang cukup kuat buat menyatakan bahwa suhu dan kelembapan menjadi salah satu faktor penyebaran COVID-19. Dari BMKG juga menyatakan bahwa suhu dan kelembapan dengan penyebaran COVID-19 itu merupakan sebuah kebetulan aja, jadi nggak bener-bener pure dari pengaruh suhu, perubahan suhu. Nah, analisis framing ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, contohnya konteks politik, media massa, advokasi, ataupun komunikasi pemasaran dan juga penelitian sosial. Itu tuh biasanya banyak yang gunain untuk kayak memframe atau membingkai suatu peristiwa. Jadi framing yang digunain di berita ini, yang berita CNN, yang BMKG itu ada framingnya itu di judulnya, karena bisa jadi pemicu ketertarikan khalayak untuk untuk menjawab rasa penasaran, karena sebelumnya kan ada desas-desus tentang pengaruh media ini, pengaruh suhu ini itu dapat meningkatkan penyebaran COVID, tapi aslinya itu enggak. Bombastic side eye, criminal offensive side eye, bombastic side eye, criminal offensive. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu analisis naratif. Check it out. Nah, untuk analisis naratif ini, mereka ini menggunakan pendekatan analitis yang digunakan untuk mempelajari ataupun menganalisis dan menginterpretasikan struktur ataupun elemen dan pola narasi dalam suatu cerita atau teks naratif. Nah, pendekatan naratif ini nih, itu melibatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana cerita dikonstruksi, termasuk pengaturan plot, karakter, tema, gaya bahasa, dan juga alur cerita. Jadi analisis naratif ini lebih ke menceritakan berita secara detail, kayak kapan kejadiannya, dari awal sampai akhir, kayak gitu. Nah, untuk tujuan utamanya sendiri itu tuh mengungkapkan makna, pesan, dan juga pengaruh yang terkandung dalam cerita ataupun narasi dari berita yang akan dipublish, kayak gitu. Jadi nyeritainnya itu pakai analisis naratif, dari awal sampai akhir detail ceritanya itu ditampilin gitu. Tapi nggak cuma ditampilin kayak udahlah tampilin aja, nggak gitu, cuma ada strukturnya. Jadi kita bakalan bahas aspek-aspek yang dapat dianalisis dari analisis naratif.
Check this out. Oke, aspek yang pertama itu ada struktur cerita. Struktur cerita ini ngelibatin identifikasi ataupun pemaparan dari cerita yang akan kita sampaikan ke berita. Itu tuh dari ada konfliknya, ada klimaksnya juga, ada resolusinya. Itu tuh kita saling berinteraksi dan juga berkontribusi terhadap pembangunan sebuah ceritanya. Yang kedua itu ada karakter. Nah, karakter ini melibatkan analisis karakter yang ada di dalam cerita. Gimana si karakter itu ngalamin kejadiannya, terus pengembangan ceritanya juga dibuat di karakter ini, kayak gitu. Terus untuk yang ketiga itu tuh ada tema. Nah, tema ini itu muncul dalam cerita, jadi bisa jadi inti cerita ataupun mengungkapkan pesan dan juga nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi tema ini tuh dibikin berdasarkan juga gaya bahasa nih. Yang keempat ada gaya bahasa. Itu tuh ngelibatin cara penulis untuk menciptakan suatu atmosfer ataupun vibes yang bisa mempengaruhi pembaca gitu. Jadi pembaca bisa ngerti lah plotnya, terus alur ceritanya kayak gimana, temanya ini kayak gimana, kayak gitu. Terus yang kelima itu ada alur cerita. Untuk alur ceritanya sendiri untuk alur ceritanya sendiri itu ini tuh melibatkan pemahaman gitu, kayak gimana sih cerita dari awal sampai akhirnya, terus pengaturan adegannya, pemilihan waktu, pengembangan plot, itu tuh ada di aspek yang kelima, yaitu alur cerita. Terus yang terakhir itu ada makna dan juga interpretasi. Ini tuh ngelibatin pengungkapan dan juga interpretasi makna yang tersembunyi ataupun simbolik. Nah, jadinya di yang makna dan interpretasi atau di aspek ke-6 ini, penulis itu harus wajib bisa memberikan tulisan yang bermakna gitu dan dapat dipahami sama audiens yang baca. Analisis naratif ini bisa diterapin ke berbagai konteks kayak sastra, film, teater, atau bahkan analisis teks non-fiksi ataupun novel gitu ya. Iya, kayak gitu. Terus yang penting mereka tuh punya struktur naratifnya, jadi bisa digunain di berbagai aspek. Oke, masuk ke contohnya. Jadi analisis naratif ini kita ambil dari viva.co.id. Nah, judulnya itu detik-detik hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370 masih jadi misteri besar sampai sekarang. Nah, di berita yang diberitain sama viva.co.id ini, dia itu nyeritain tentang gimana sih hilangnya pesawat Malaysia, dari kapan, terus kenapa bisa hilang. Pokoknya 5W1H-nya tuh udah ada di berita ini, kayak gitu. Terus mereka juga nyeritain gimana bisa sampai hilang, awalnya gimana, terus kenapa belum bisa ketemu, kayak gitu. Itu semua ditulis dalam satu teks naratif berita yang diberitain sama viva.co.id. Jadi kayak nyeritain secara detail gitu, gimana sih peristiwanya tuh bisa terjadi gitu, kenapa sampai bisa terjadi, kayak gitu lah. Oke guys, ini yang terakhir yaitu analisis semiotika. Analisis semiotika ini merupakan pendekatan analitis yang digunakan untuk mempelajari tanda-tanda ataupun simbol. Jadi analisis semiotika ini mempelajari cara di mana tanda-tanda dihasilkan, dipahami, dan juga memberikan makna dalam konteks sosial, budaya, ataupun linguistik. Jadi analisis semiotika ini mempelajari tentang simbol ataupun tanda. Wow. Nah, untuk analisis semiotika ini dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure dan juga Charles Sanders Peirce pada awal abad ke-20. Nah, di analisis semiotika ini ada 3 elemen, teman-teman. Yang pertama itu ada tanda, yang kedua itu ada mengindeskan atau indexing, dan juga yang ketiga itu ada representasi. Untuk tanda sendiri itu tuh dia terdiri dari bentuk-bentuk fisik
seperti kata, gambar ataupun gestur yang signifikan gitu yang bisa kita lihat ataupun kita rasakan kayak gitu. Nah, untuk yang kedua itu tuh ada pengindekskan atau indexing. Kita tuh menekankan hubungan langsung antara tanda dan juga objek. Misalnya asap gitu. Asap bisa menjadi tanda pengindeksan keberadaannya api karena kan api menghasilkan asap gitu. Kayak gitu. Terus yang ketiga ada representasi. Nah, representasi ini berkaitan dengan hubungan antara tanda dan juga apa yang diwakilinya. Jadi dapat mewakili objek, gagasan, ataupun konsep tertentu dalam konteks komunikasi. Nah, dalam analisis semiotika ini tanda-tanda itu diinterpretasikan melalui proses-proses yang disebut sama interpretasi semiotik. Nah, analisis semiotika ini membahas pemahaman tentang bagaimana tanda-tanda itu dikodekan, diterjemahkan, dan juga dipahami oleh penerima pesan. Jadi hal ini juga melibatkan analisis konteks kayak sosial, budaya, terus historis, di mana tanda-tanda itu digunakan, ditemukan kayak gitu. Contoh analisis semiotika ini itu biasanya ya digunain itu di iklan, terus juga di film, di logo, bahasa, artefak budaya juga ada. Terus analisis semiotika ini juga analisis semiotika ini juga biasanya kita pahami nih secara nggak langsung di kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya kita ketemu orang nih, nyapa di jalan, ketemu di jalan. Terus kita nyapa. Bisa kan kadang-kadang kita kayak angkat alis kan. Nah, itu tuh artinya kayak hai atau nyapa gitu kan, secara nggak langsung itu juga merupakan sebuah tanda ataupun semiotika yang kita lakukan secara nggak sadar, nggak secara langsung gitu. Nah, analisis semiotika ini juga ngebantu kita nih buat memahami cara komunikasi visual dan verbal bekerja. Gimana sih makna dibentuk, terus gimana interpretasi beragam tergantung pada konteks sosial dan juga budaya yang kita tempati kayak gitu, teman-teman. Terus Oke, jadi itu tadi ada ketiga analisis yang udah kita bahas. Itu tuh bisa ngasih perspektif dan alat analitis yang berbeda nih dalam memahami komunikasi, baik dari framing pesan, struktur naratif, maupun penggunaan tanda-tanda dalam komunikasi. Dengan memadukan ketiga pendekatan ini, kita dapat memahami bagaimana pemahaman yang lebih komprehensif. Maaf ya guys, ini video banyak banget notnya. Soalnya banyak banget orang yang lewat dan juga gangguan yang berdatangan. Jadi kayak ya udah, mohon dimaklumi. Jadi dengan memahami ketiga analisis yang udah tadi aku bahas, kita itu dapat memadukan ketiga pendekatan ini. Kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan juga mendalam tentang cara pesan ataupun cerita disampaikan. Gimana makna terbentuk dan bagaimana juga konteks pengaruh interpretasi ataupun respon individu atau masyarakat terhadap komunikasi. Mungkin sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan tentang analisis semiotika, framing, dan naratif. Kurang lebihnya mohon maaf, saya cukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.